Prosesnya sendiri seperti biasa konsultasi dulu, aku jelasin sama beliau. Jadi waktu aku ke sana bulan Juni itu aku untuk rhinoplasty aku sudah mengutarakan keinginanku untuk next surgery-nya karena memang udah lama direncanakan. Tadinya sebetulnya aku kepengen barengan. Jadi pada saat rhinoplasty sekalian juga yang ini, yang kedua ini. Nih kemarin tuh yang dari orang Sunda merasa tersinggung karena dia ada salah satu youtuber seperti itu sih. Ya, sebenarnya gini, nggak cuman buat youtuber ini ya yang menghina salah satu suku yang ada di Indonesia. Siapapun kalian, kadang kita tuh nggak berpikir impact dari kejadian itu, hanya berpikir gue lagi ngomong sama kamera, gue lagi ngomong sama handphone, mungkin ada yang manas-manasin temennya, cuman ada 1-2 orang ada di sekitaran situ. Tapi ketika hal itu diposting, itu bisa seluruh dunia yang melihat gitu. Dan kalau udah ngomongin suku, udah deh, akhirnya impactnya ke diri sendiri. Makanya belajar dari pengalaman-pengalaman seperti ini. Kan sebenarnya udah banyak ya kejadian-kejadian kayak gini. Jadi jangan cuman bikin konten, posting, viral, abis itu minta maaf. Itu kan lo harus berpikir juga nama baik lo. Dan kalau yang sekarang nih, apalagi orang Jawa Barat, terus fans sepak bola yang dijelek-jelekin, lu bisa mati sih sebenarnya. Jadi udahlah. Jadi hidup tuh yang kalau bikin konten yang lucu-lucu aja, yang bermanfaat, nggak usah mau viral tapi viralnya nggak enak, impactnya juga ruginya ke diri kalian sendiri. Jadi belajar dari itu dah. Yang sebelum memposting apapun itu pikirkan dulu, gitu. Oke Kak, menanggapi yang lagi viral dengan suku Sunda. Seperti apa sih dirimu sebagai orang Sunda gitu? Sebenarnya sebagai orang Sunda, saya juga ikut geram ya, kesel banget ngelihatnya kayak maksudnya apa gitu. Kita tuh Indonesia, sukunya banyak. Ya udah, kalau emang kamu nggak suka sama satu orang, nggak usah kamu samaratakan sesukunya gitu ya. Wajar aja lah kalau orang Sunda semuanya suku Sunda itu ikut geram juga sama dia. Kemarin juga sempat dikepung juga kan rumahnya gitu. Ini buat jadi pelajaran sosial buat kamu, biar nggak asal jeplak gitu kalau ngomong ya. Dan lebih menghargai aja satu sama lain karena kita hidup di Indonesia dengan beragam suku, beragam budaya, harus saling menghargai. Mudah-mudahan dengan ini kamu jera. Alhamdulillah sudah ditangkap juga ya. Makanya jangan macam-macam lo sama orang Sunda. Gue gibeng juga nih, lagi di mobil lagi bikin video kayak begitu, ngomong ngaco segala macam disebut sama ku aing. Talipaknya huluna eta aduh aing mah kesel dah nya. Sok atuh nikmati eta di penjara sama kajeun teh aing mah peduli amat. Najis. Thank you Kakak. Oke, terakhir ajakan untuk nonton terus deh. Buat semua pemirsa di sini mesti ada dari serta semua pemirsa untuk terus pantengin DMD Pemuda Sakit punya DMS TV dan buat kamu semua para biduan kok jauh banget sih. Kayak Kak Den ada berapa lama nggak di DMD ini? 2 minggu sebel deh. 15 hari totalnya berarti. Seperti apa nih dengan Kak Den yang 2.0 New Generation? New Generation 2.0 sekarang ya yang pasti happy, senang. Kemarin juga memang waktu di Thailand kan aku memang surgery lagi. Kebetulan di tempat yang sama dengan yang aku melakukan rhinoplasty. Jadi udah nggak deg-degan waktu yang rhinoplasty karena udah lebih kenal dengan orang-orang yang di situ gitu. Dan memang kan planningnya untuk melakukan surgery ini juga sudah lama-lama aku persiapkan semuanya waktunya, makanya izinnya juga udah sejak lama gitu. Jadinya kemarin di sana alhamdulillah semua lancar dan aku juga pulang aku happy, hasilnya pun aku senang sekali dan sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi. Ditanya soal tujuan dan pertimbangannya sendiri. Tujuan dan pertimbangannya sebenarnya sih intinya karena ingin mempercantik diri.
Ya itu sih sebenarnya. Memang mungkin faktornya itu karena kalau secara ini ya, secara apa ya, secara lebih teknisnya mungkin karena kan aku berapa lama belakangan ini turun berat badan cukup banyak gitu, sehingga memang mungkin untuk beberapa orang, salah satunya aku, turun berat badan banyak tuh bisa memberikan dampak perubahan di tubuh ya, di spesifik beberapa bagian tubuh. Nah itu makanya jadi aku ke sana, pertimbangannya adalah itu. Ya untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, untuk mempercantik diri itu sih. Kayak untuk proses sendiri gimana? Prosesnya sendiri seperti biasa konsultasi dulu, aku jelasin sama beliau. Jadi waktu aku ke sana bulan Juni itu aku untuk rhinoplasty aku sudah mengutarakan keinginanku untuk next surgery-nya karena memang udah lama direncanakan. Tadinya sebetulnya aku kepengen barengan. Jadi pada saat rhinoplasty sekalian juga yang ini, yang kedua ini. Tapi akhirnya setelah melalui banyak pertimbangan, aku pikir nggak deh, udah dipisah aja. Sehingga setelah konsultasi lagi di bulan Juli aku ke sana lagi, konsultasi lagi, dan akhirnya kita putuskan kebetulan nyari waktunya beliau ya, Profesor Cakrit namanya. Beliau adalah seorang profesor dan beliau juga pengajar, jadinya mencari jadwalnya beliau juga susah sekali. Akhirnya dapat tanggalnya di akhir November kemarin. Ya udah, akhirnya diputuskan kita berangkat untuk melakukan itu. Senang sih, jadi kayak apa ya? eh, Early birthday present untuk aku. Gitu. Tapi kalau dengan berbagai banyak pertimbangan, Betul. ini juga sudah mempertimbangkan dengan pertimbangan pandangan netizen. Betul, sudah pastilah. Ya itu yang namanya segala macam pro dan kontra pasti ada. Memang ini hal yang mungkin cukup mengagetkan bagi banyak orang dan juga apa? Kan nggak apa-apa. Pasti cukup mengagetkan untuk banyak orang dan pro kontra itu pasti ada lah. Sebagaimana waktu kemarin aku baru pulang rhinoplasty aja, pro kontranya sudah terasa gitu. Apalagi yang sekarang. Tapi balik lagi aku merasa bahwa mungkin aku sudah cukup umur dan cukup dewasa untuk memiliki dan membuat keputusan-keputusan seperti ini dalam hidup aku. Dan pertimbangannya pun panjang sekali, Mas. Ada bukan hanya pro dan kontra sebetulnya yang harus aku hadapin, tapi kan juga resiko-resikonya gitu. Jadi resiko-resiko ini yang aku maksudkan resiko secara fisik ya, gitu, yang namanya melakukan surgery dan lain sebagainya. Ya, tapi setelah melalui pertimbangan lama dan panjang, dan dulu juga sempat udah lama ngobrol sama almarhumah juga dulu, sama beliau, sama mama, dan research yang banyak, itu sudah pasti aku putuskan untuk aku melakukannya gitu. Dan maka pada saat aku memutuskan untuk melakukannya ya aku sudah siap dengan segala resiko dan pro kontra yang akan terjadi. Lagian aku tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi paling tidak di saat aku memiliki kesempatan untuk bisa melakukan satu hal yang mungkin aku lakukan untuk diriku sendiri, dan kebetulan ada waktu dan tempatnya dipersilahkan, disediakan, maka ya aku lakukan. Tapi Kak, kalau dilihat hype-nya nih, lebih dari yang renovasi itu atau yang spesifik Ini kan resiko? ya sebenarnya sama aja sih, sama aja karena mungkin sebenarnya operasi plastik atau operasi kosmetik itu kan mungkin bagi kita yang berada di Indonesia itu masih agak tabu mungkin ya. Walaupun sudah jauh lebih baik daripada 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Sekarang kita sudah lebih open terhadap itu gitu. Tapi tetap aja yang namanya cosmetic surgery atau operasi plastik atau operasi kosmetik itu pasti mungkin agak masih belum terlalu mudah untuk diterima bagi sebagian besar masyarakat. Tapi nggak apa-apa ya, sudahlah. Berarti badan anak kuat juga ya, maksudnya udah terbuka juga di kosmetik gitu kan, bahkan sama kita mau Iya. beberapa artis yang melakukan tapi masih diam-diam. Ya itu balik lagi ke preferensi masing-masing sih. Kalau aku merasa ya karena apa yang aku lakukan ini sudah melalui pertimbangan masak-masak dan aku tahu sudah apa yang menjadi resiko pro kontra dan resiko-resiko yang akan terjadi di dalamnya. Jadi ya udah gitu, buat apa juga aku tutup-tutupin karena
kayaknya ditutup-tutupin juga nggak bakal bisa. Nggak mungkin juga bakal, semua orang pasti akan notice gitu karena ya perubahannya cukup terlihat kan gitu. Jadi apalagi aku juga baru keluar lagu baru, jadi orang pasti bisa betul-betul notice perbedaannya gitu. Eh, aku merasa hidupku sudah banyak PR-nya, jadi maksudnya untuk hal-hal seperti ini yang bisa dihindari PR-nya dan dihindari lah, lebih baik cerita aja sih. Terakhir Kak, puasa dan mungkin paginya apa naik atau Alhamdulillah aku senang, happy dengan hasilnya ya, bisa selamat untuk recover dengan baik pun, dan selamat melewati masa operasi dan masa recovery pun sudah alhamdulillah bersyukur gitu ya. Dan kalau ditanya masih ada lagi ya sebetulnya mungkin ada. Kalau kita ngomong manusia nggak ada puasnya ya pasti ya. Jadi masih ada kepengennya gitu. Tapi ya nantilah. Yang penting ini dulu. Nanti ya, tidak menutup kemungkinan. Kita lihat aja nanti. Makasih. ya